Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Ya. Selamat malam, Pak Rizal. Jadi di dalam forum group discussion kita malam ini ada 3 guru-guru hebat. Saya akan memperkenalkan satu-satu. Yang pertama ada Ibu Reza Adilia, guru matematika di SMP Satap Negeri 1 Taupa. Kemudian ada guru matematika dari SMP Satap Negeri Ogosipat, ada Ibu Juliana Suheri, dan guru BK sekaligus wakil kepala sekolah di SMP Satap Negeri 1 Motong ada Pak Alimin. Halo Pak Ali, Kak Reza, Ibu Yuli. Halo. Halo, Ya. Pak Rizal. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon izin ya, malam ini saya wawancara terkait dengan kendala-kendala masalah yang saya dapatkan di tugas PPG saya ini Bapak Ibu. Jadi mohon bantuannya. Kita mulai saja ya untuk memaksimalkan waktu yang ada. Oke. Saya akan mulai share screen dulu. Ya. Oke, bismillah ya, kita mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, ini masalah yang saya temukan Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, itu adalah rendahnya kemampuan literasi peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Nah, pertanyaannya, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang menyebabkan rendahnya literasi peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita khususnya pada mata pelajaran matematika? Kita mulai Kak Reza dulu. Kira-kira apa penyebabnya Kak Reza? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jawaban saya terkait pertanyaan pertama, yaitu rendahnya kemampuan literasi peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita ya. Mungkin kenapa, kalau ditanya kenapa, yang pertama ya karena siswa itu sebenarnya sekarang memang tidak terlalu suka membaca. Sudah tidak terlalu suka membaca. Kenapa mereka tidak terlalu suka membaca? Sekarang ini anak-anak lebih suka main game saja. Itu sudah sangat rahasia banget, rahasia umum itu. Mereka cuman suka main game, hampir semua begitu. Jadi pemahaman konsep mereka itu tentang membaca sudah tidak terlalu sudah mereka tidak terlalu minat lagi. Dan itu terjadi mungkin karena pandemi kemarin, anak-anak cuma suka main gadget, pembelajaran juga terhenti, jadi membacanya itu sudah jadi kurang. Minatnya sudah rendah lagi sekarang. Cenderung minat baca ya Bu Reza ya? Ya, minat bacanya. Jadi kalau dikasih yang soal cerita begitu kan otomatis mereka membaca, kemudian karena mereka sudah jarang membaca, mereka sudah tidak tahu apa yang mereka baca, bagaimana caranya menyelesaikan masalah di soal cerita tadi. Iya. Itu sih kalau saya, Pak. Ya, terima kasih Bu Reza. Saya pikir sudah sangat jelas. Ada tambahan mungkin dari Ibu Juliana Suheri? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke Pak Rizal. Ya, mungkin di sekolah saya juga hampir sama dengan Ibu Reza tadi, bahwa anak-anak memang malas membaca. Tetapi mungkin sebabnya itu yang beda. Mungkin kayak Ibu Reza tadi, sebabnya itu anak-anak main gadget. Tetapi kalau di sekolah saya kan itu jaringan yang kurang memadai, atau biasa juga tidak ada jaringan. Jadi itu anak-anak lebih pilih bermain di luar kelas dibanding pergi membaca kalau tidak ada guru di dalam kelas. Apalagi kalau dalam pembelajaran matematika itu mereka mendapatkan soal-soal yang kurang menarik. Jadi mereka malas membacanya itu semakin, ya betul lah Pak. Semakin menjadi Ibu. semakin malas. Semakin malas lah pokoknya. Iya. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Ya, saya pikir cukup ya. Ini sudah kita sudah dapatkan apa yang saya butuhkan. Kita lanjut. Pertanyaan kedua, hal yang saya temukan di pelajaran saya, rendahnya kemampuan numerasi peserta didik dalam pembelajaran matematika. Nah, katanya dulu nih Bu Yuli sama Bu Reza, kira-kira kalau di pembelajarannya Bu Yuli sama Bu Reza juga, apakah masalah ini juga ada?
Iya, bukan ada Pak, ya sering terjadi. Ya memang ini sudah Bukan cuma setiap ada. tahun pasti ada yang masuk, itu masalahnya. Iya. Ya, masalah Numerasi itu umum berarti ya. ya umum, sudah umum kali ini. Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaannya. Kira-kira apa penyebabnya, Bu ya? Kenapa sampai rendahnya kemampuan numerasi peserta didik dalam pembelajaran matematika? Contohnya mungkin kemampuan numerasinya ini mungkin dalam mengelola bilangan mungkin seperti operasi Iya. kali, bagi atau kurang. Ya, silakan dimulai dari Kak Reza dulu. Ya, kalau itu sebenarnya dari kebiasaan ya. Kebiasaan kan sebenarnya matematika ini dia bertahap cara mengajarnya ya. Misalnya kita mengajar perkalian, kita tidak bisa, anak-anak tidak bisa kita kasih perkalian tanpa penjumlahan. Kayak begitu. Jadi kemampuan mereka dari awal, konsepnya dari awal itu mereka bingung. Makanya kalau kita sudah naikkan levelnya, sudah semakin susah. Itu anunya. Jadi mungkin dari kebiasaan mereka tidak menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Padahal itu sebenarnya numerasi itu sangat dekat dengan kehidupan mereka. Misalnya mereka mau membeli apa, itu kan sudah terjadi kegiatan numerasi di situ. Tapi mereka tidak apa namanya ya, tidak acuh seperti itu, tidak peka dengan kegiatan itu. Jadi mereka kayak anu saja. Jadi di dalam pembelajaran juga mereka tidak terlalu paham di Berarti mungkin pembelajarannya. konsep ya. Hanya sebagai konsep sebenarnya mungkin, dari konsep. penerapannya yang kurang. Kira-kira Ya. kalau kita tinjau dari gurunya, apakah mungkin ada yang keliru mungkin Bu Reza ya, terkait dengan metode pembelajarannya mungkin, apakah metode pembelajaran yang digunakan belum memaksimalkan masalah kontekstual atau bagaimana? Ya, kalau misalnya kita juga sebenarnya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada guru kan? Ya mungkin ada sih. Tidak juga bisa menyalahkan kepada anak-anak itu ataupun orang tua. Jadi saya rasa ini ada apa namanya saling apa namanya ya, saling berkolaborasi di situ. Jadi kalau misalnya kayak kegiatan numerasi itu, misalnya anak-anak harus menghafal perkalian. Mereka kalau cuma menghafal begitu, pasti lupa. Tapi kalau misalnya saya itu mereka bilang begini, Ibu ndak ada waktu menghafal di rumah. Ibu saya ndak tahu begini. Padahal misalnya saya suruh menghafal perkalian, itu pada saat mereka menyapu, cuci piring, itu kan bisa mereka hafal. Nah, itu yang mereka sebenarnya mereka tidak paham bahwa itu di kegiatan sehari-hari mereka itu pasti ada. Pasti mereka, dan itu tidak memberatkan dari kita juga. Cuman kadang-kadang siswa juga dikasih tahu, saya tidak bisa Bu. Iya. Itu juga sih kendala dari saya. Berarti memang dan itu sudah ulang-ulang Bu. Dan itu sudah setiap tahun seperti itu. Numerasi itu sudah sangat banyak kendalanya di kelas. ya, berarti memang kemampuan dasar matematika siswa kadang kemampuan dasar. Itu menjadi polemik kita guru yang ada di tingkat menengah berarti. Iya. Oke. Ada tambahan Kemudian Ibu? juga Ya, Karesa, ya silakan Bu Reza dulu. Selesaikan dulu, mungkin ada tambahan. Iya, kemudian juga itu tadi juga kan kalau perkalian itu bukan cuma di SMP ya, dari SD, tapi kita juga tidak menyalahkan guru SD, itu kembali ke siswa tadi sebenarnya. Dari mereka sendiri sebenarnya yang tidak peka dengan kita sebagai guru. Iya. Yang sudah ulang-ulang dikasih tahu. Berarti memang ini minat belajar peserta didik Iya, ini. minatnya. Oke, mungkin itu nanti pembahasannya akan kita kembangkan lagi di pertanyaan selanjutnya. Ya, selanjutnya Bu Yuli mungkin ada tambahan? Ya, mungkin tadi seperti sama Bu Reza tadi, bahwa konsepnya memang biasa yang mendasar pada siswa itu yang membuat rendahnya numerasi siswa. Apalagi sedang mau maju ke perkalian saja itu sulit. Iya. Biasanya kan penjumlahan dulu kan? Iya, sedangkan yang penjumlahan saja Pak yang terjadi di sekolah saya itu kadang yang kalau sudah ada negatifnya mereka itu sudah pusing sendiri. Apalagi mau maju ke perkalian dan pembagian. Perkalian bersusun saja mereka juga sudah sama Bu, begitu juga di sekolah.
Itu juga masalah saya. Iya. Penjumlahan yang sudah ada positif dan negatifnya, mereka makin pusing juga, Pak. Apalagi pada saat masa pandemi kemarin, Pak, itu kan Eh. waktu pembelajaran itu dikurangi, dan ada juga kayak seperti kami itu karena pandemi kita jadi jarang masuk sekolah. Terus di sekolah kami kan tidak ada jaringan, Pak. Jadi itu kesulitan mau pembelajaran online setengah mati, mau ke sekolah juga masa pandemi. Jadi kayak terbatasi begitu, Pak, pembelajaran di sekolah. Sehingga nilai numerasinya itu kurang. Iya. Terus Berarti memang banyak juga pandemi ya. ya itu juga, Pak, banyak juga siswa yang kurang minat dengan pembelajaran matematika. Iya, betul Bu. Mungkin Itu karena masalah mereka merasa umum ya. bosan atau bagaimana, Pak. Kurang tahu juga, tapi ya begitulah, tidak bisa dipungkiri bahwa di sebagian besar sekolah itu pasti banyak siswa yang tidak suka dengan mata pelajaran matematika. Ya. Sudah menjadi rahasia umum. Bukan lagi rahasia Bu ya, umum. Oke, terima kasih jawabannya Bu. Menjadi rahasia Jadi umum, Pak. sangat jelas ya. Ini kendala-kendalanya nih, kendala-kendala kontekstual ini yang memang kita rasakan sebagai guru matematika. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya terkait dengan motivasi dan minat. Ini juga saya temukan di pembelajaran saya. Kira-kira menurut Ibu Reza, Bu Yuli, apakah apa yang menyebabkan ya motivasi dan minat belajar peserta Iya. didik itu pada pembelajaran matematika itu masih rendah? Ya, kita mulai Iya, dari Pak. Bu Yuli mungkin dulu ya, atau Bu Reza. Mana yang siap ini? Siapa, Ya, Pak? Bu Reza. Ya, silakan Bu Reza. Ya. Oke, kalau saya itu kenapa motivasi dan minat belajar siswa rendah? Ada yang mungkin yang pertama, kalau dari saya kurangnya kolaborasi antara yang pertama yang seperti tadi Ibu Yul sampaikan, matematika itu menurut mereka pelajaran yang membosankan dan menakutkan. Itu sudah momok di kepala siswa. Kemudian mungkin mereka merasa bahwa guru mengajar tidak menarik. Kemudian tidak adanya dukungan orang tua untuk menyemangati, kan sebenarnya guru sama orang tua ini sama-sama berkolaborasi supaya anak ini menjadi semangat. Tapi Ya, di situ betul sekali, Bu. terkadang cuman guru saja, tapi orang tua tidak ada. Kita sudah kasih pelajaran di rumah di sekolah pada saat di rumah tidak diulang. Itu kan sebenarnya tugasnya orang tua. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pembelajaran mungkin dari guru itu kan sekarang anak-anak seperti yang saya sampaikan tadi sukanya cuma main game. Itu yang mereka suka. Jadi mungkin kita jadi dari guru harus mencari model pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Mungkin seperti itu Penyebabnya, Bu, ya? motivasinya bisa menjadi meningkat. Iya. Oke. Sangat jelas sebenarnya. Ibu Yuli ada tambahan? Mungkin boleh, Pak, sama sepertinya. Sama ya? Ya, saya juga sih Ya, sama sama. sih. Menurut saya memang penyebabnya itu sih yang Ya. saya temukan. Iya. Oke. Mungkin Pak Ali ada tambahan terkait dengan minat Jadi pasti. Kebetulan Pak Ali ini kan guru BK ya. Ini psikologinya pasti paham benar ini. Silakan Pak Ali, adakah tambahannya? Apa yang menyebabkan motivasi dan minat belajar peserta didik itu rendah? Iya, terima kasih Pak Rizal dan kedua ibu ini yang sangat luar biasa atas jawabannya tadi. Saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Reza tadi itu sangat tepat. Namun ada sedikit tambahan dari saya. Sebenarnya apa yang menyebabkan siswa itu kurang berminat terhadap satu mata pelajaran? Yang pertama biasanya konsep dasarnya itu. Karena ini kalau saya mengajar di SMP dan banyak kasus-kasus yang saya temukan terkait dengan minat belajar siswa ini. Saya melihat bahwa masalah minat ini muncul yang pertama karena konsepnya dari asal itu sekolah dasarnya itu tidak terpenuhi sehingga pembelajaran di tingkatan selanjutnya itu agak kesulitan dia menerima seperti itu. Itu yang menurut saya salah satu penyebabnya. Gitu. Hanya menambahkan yang disampaikan oleh Ibu Reza tadi. Makasih Pak Rizal. Oh, iya. Terima kasih banyak Pak Alimin atas tambahannya, ini luar biasa ya. Ini terkait dengan konsep yang mereka bawa dari
jenjang sebelumnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya pikir tadi sudah sangat jelas, saya sudah menemukan beberapa jawaban kunci. Kita lanjut ke pertanyaan ini, masalah yang saya peroleh berikutnya terkait dengan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika khususnya masih rendah. Nah, ini kan pertanyaan umum. Penyebabnya sehingga hasil belajar matematika siswa itu rendah. Silakan dijawab, mungkin dimulai dari Bu Yuli mungkin lagi ya. Karena tadi Bu Reza sudah mulai dengan minat dan motivasi. Silakan Bu Yuli. Karena saya tahu ini masalah siswa yang ada di pegunungan ini ya, di daerah terpencil ini pasti banyak ini. Ya, oke, mungkin kita ke Reza dulu mungkin ya, ke Bu Reza dulu. Sepertinya Bu Yuli lagi tidak terpantau di monitor. Ya, silakan Bu Reza. Oh iya, ini kenapa hasil belajar matematika rendah? Sebenarnya ini pertanyaannya berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Ya, kenapa hasil belajar mereka rendah? Karena motivasinya kurang di situ. Minat belajar mereka tidak terlalu bagus. Dan kemudian saya ambil dari jawabannya Pak Alimin tadi, konsep dasarnya. Yaitu saya setuju sekali, konsep dasar matematika mereka itu kurang, sehingga hasil belajar pada saat kita kasih pembelajaran selanjutnya yang lebih tinggi, mereka sudah malas karena mereka tidak mengerti. Dari fondasinya saja mereka tidak terlalu paham. Jadi itu mungkin yang salah satu yang menyebabkan hasil belajar matematika rendah. Padahal itu Pak, kalau di sekolah saya ambil kan kita pakai KKM itu, saya ambilnya cuma 65, itu susah sekali. Susah sekali. Ya. Jadi memang itu tadi, dari motivasinya mereka tidak terlalu suka matematika, konsep dasarnya mereka tidak paham, akhirnya seperti itu, hasilnya tidak memuaskan. Oh, luar biasa sekali Bu jawabannya. Jadi memang masalahnya ini saya pikir sama ya dengan masalah saya. Iya. Oke, saya pikir sudah sangat jelas. Saya sudah mendapatkan jawaban kuncinya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini jenis pertanyaannya terkait dengan lingkungan belajar ini. Pertanyaannya saya tujukan ke Pak Ali ya, sebagai guru BK. Menurut Pak Ali, apa yang menyebabkan peserta didik itu kurang dapat beradaptasi dalam lingkungan belajarnya? Tunggu dijawab Pak. Oke, terima kasih Pak Reza. Berarti ini kata kuncinya mengapa siswa itu kurang beradaptasi di lingkungan belajarnya. Jadi menurut saya ini ada beberapa faktor ya. Pertama status sosial, kemudian faktor lingkungan keluarga, kemudian kurangnya minat dalam siswa dalam belajar tadi termasuk juga ya. Kemudian ada rasa kurang percaya diri atau bahasa di sini minder begitu, sehingga siswa tersebut kurang mau di lingkungan belajarnya. Kemudian bisa juga ada satu perbedaan suku, ya, perbedaan suku di lingkungan sekolah itu terlalu beragam, sehingga atau misalnya siswa tersebut dari golongan minoritas misalnya dia tahu macam di sekolah itu kebanyakan suku Bugis, dia suku lain, misalnya suku lain atau suku Gorontalo, maka secara psikologis dia akan susah untuk beradaptasi seperti itu. Jadi menurut saya itu Pak yang apa dulu beberapa hal yang menyebabkan siswa itu kurang bisa beradaptasi dalam lingkungan belajar. Ya, wah. Begitu Pak Rizal. Jawabannya sangat bagus sekali Pak, sangat lengkap menurut saya. Ya, berarti tadi penyebabnya ada faktor sosialnya Pak ya, ada rasa kurang percaya dirinya, mindernya. Kemudian ada perbedaan suku yang beragam. Kemudian siswa mungkin berasal dari golongan minoritas misalkan, entah itu dari segi agama ataupun ras ya Pak ya. Ya, ini sudah sangat jelas. Saya pikir yang saya butuhkan sudah sangat lengkap. Mohon izin untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Ali. Masih dengan Pak Ali. Kira-kira menurut Pak Ali ya, apa yang menyebabkan pembelajaran yang diterapkan itu bukan pembelajaran yang berdiferensiasi? Kira-kira silakan dijawab Pak. Oke. Pertanyaan Pak Rizal ini mengapa bukan pembelajaran berdiferensiasi? Seharusnya kan berdiferensiasi gitu Pak ya. Iya Pak, kan
Kalau jujur Pak, saya juga belum bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mohon dijelaskan Pak, apa-apa saja kendalanya? Oke, terima kasih. Menurut saya, kenapa pertanyaannya yang menjawab pertanyaan, mengapa bukan pembelajaran berdiferensiasi? Guru belum paham apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang pertama. Artinya guru belum paham konsep pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa dan apa manfaatnya bagi siswa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa saja guru paham konsep, namun untuk mempraktikannya itu mengalami kesusahan atau kesulitan. Seperti itu. Ya. Ada juga kan guru-guru hanya belajar bagaimana konsep-konsep pembelajaran berdiferensiasi. Secara teoritik mungkin mereka bisa, tapi ketika mengaplikasikannya di lapangan itu susah. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini variabelnya banyak. Ya, bukan hanya bagaimana pembelajaran di kelas itu berjalan dengan bagus, dia harus melihat berbagai macam aspek. Yang pertama, dia harus mampu dulu mengasesmen. Seperti itu. Mungkin saja guru belum secara teoritik dia tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi, tapi konsep asesmennya itu dia belum tahu bagaimana caranya gitu. Jadi saya pikir itu ya, guru belum paham konsepnya. Kemudian paham konsep tapi implementasinya masih bingung-bingung gitu Pak. Saya pikir Bapak juga bisa paham ya bagaimana itu pembelajaran diferensiasi, cukup baca di Google selesai. Iya Pak. Oke Pak. Ya saya begitu Pak. Cuma kan saya pengen dengar langsung dari pakarnya Pak. Langsung mau dengar Dari guru BK ya. orang yang sudah menerapkan ini kan. Ya oke, sangat jelas ya. Jawabannya sangat jelas ini Pak. Ini kan guru belum paham konsep, yang kemudian guru sudah paham konsep namun belum memaksimalkan penerapannya ya. Kemudian juga ada satu tadi yang saya tangkap, guru belum paham atau belum melakukan asesmen ya. Ini kan asesmen juga memang penting ya. Asesmen diagnostik ini kan ada yang non kognitif, ada yang kognitif. Nah, itu juga merupakan kunci dari pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan umum ya. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa dijawab sama-sama. Ini terkait dengan learning loss Bapak Ibu atau berhenti belajar. Nah, menurut Bapak Ibu apa yang menyebabkan ya beberapa peserta didik itu mengalami learning loss dampak dari pandemi? Apa penyebabnya kira-kira? Nah, mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Ya, silakan Pak Alimin dulu mungkin ya. Selaku guru BK tentunya umum ya. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Rizal. Jadi mengapa sampai learning loss itu terjadi? Yang pertama, menurut pendapat saya ini Pak ya, karena ini dari faktor sebenarnya dari orang tua, salah satu penyebabnya gitu. Ketika dari pihak sekolah mengalami kesulitan untuk mengawal anak-anaknya dalam masa belajarnya, maka orang tua lah yang harusnya banyak berperan seperti itu, sehingga anak-anak itu tidak mengalami learning loss itu gitu. Jadi intinya itu Pak, peran dari orang tua sih sebenarnya. Seperti iya, Pak. itu. Kata kuncinya orang tua Pak ya. Nah, Betul. orang tua bisa menjadi guru kedua mungkin Pak ya. Oke. Atau guru utama ya kalau orang tua. Guru pertama Pak, yang paling utama itu. Iya. Oke. Iya. Saya rasa sudah jelas ya. Oh, mungkin ada tambahan dari Bu Reza terkait dengan Iya Pak. ini lebih ke aspek mata pelajarannya mungkin Bu. Silakan. Yang pernah dialami lah Bu. Apa dampak dari learning loss ini? Kalau pengalaman saya ini learning loss ini pembelajaran ini waktu pandemi ya. Waktu pandemi ini sangat-sangat berpengaruh pada pembelajaran. Ini betul yang Pak Alimin katakan tadi, ini perannya ini orang tua di sini. Meskipun bukan cuma orang tua, ada guru juga ya. Ini begini Pak, kalau sesuai pengalaman saya yang pandemi kemarin itu, kita sudah memaksimalkan dari pihak sekolah, Misalnya supaya tidak terjadi learning loss, kita datangi siswa. Tetapi karena orang tua berpikir, oh ini tidak sekolah, libur, jadi mereka cuma mengajak anak mereka bekerja. Jadi pada saat kita sampai ke rumah siswa,
anak-anaknya tidak ada. Jadi pihak sekolah sudah memaksimalkan itu. Kemudian kalau kita mau belajar online, banyak kalau di tempat saya itu jaringan bagus, tapi banyak anak-anak yang tidak memiliki gadget. Ada beberapa anak-anak yang tidak memiliki gadget. Kemudian kalaupun ada, bermasalah lagi di pulsa data. Selain itu, ada juga sebagian guru yang tidak terlalu paham dengan pembelajaran yang menggunakan IT begitu. Jadi makanya kemarin sempat terjadi learning loss. Itu Pak. Oke, Dari saya. jelas ya. Jawabannya luar biasa. Monitor Bu Yuli, apakah suara saya sudah jelas? Masih putus-putus? Ya, sudah jelas Pak Rizal. Ibu Yuli tadi ini learning loss juga nih rupanya. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Nah, ini pertanyaan kerjasama ini saya pikir kita skip saja. Oh tidak ya, ini satu saja. Dari dua pertanyaan ini akan saya kerucutkan. Ini pertanyaan akan saya tujukan ke Pak Ali. Nih, kira-kira menurut Pak Ali, apa yang menyebabkan kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua dalam memantau perkembangan belajar peserta didik, Pak? Silakan dijawab, Pak. Oke, secara singkat saja Pak ya. Ya, Pak. Yang penyebab mengapa apa tadi pertanyaan Pak? Penyebab orang tua dan guru tidak bekerja sama, begitu Pak ya? Kurangnya kerjasama Pak antara guru dan orang tua dalam memantau perkembangan belajar. Ini kan harusnya kerjasama yang baik kan antara orang tua dan guru, Pak. Namun kan pada kenyataannya ya, khususnya di pembelajaran saya itu masih kurang, Pak. Kira-kira penyebabnya apa yang menurut Bapak? Ya, salah satunya orang tua mempercayakan sepenuhnya kepada sekolah. Atau dalam hal ini disebabkan orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan di rumah, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan sekolah itu kurang mendapat perhatian, seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa juga dari pihak sekolah juga, seperti itu. Kurangnya komunikasi dari pihak sekolah kepada pihak orang tua. Di sini dituntut kepemimpinan dari seorang pemimpin di sekolah untuk dapat mengkomunikasikan apa saja yang dilakukan di sekolah, termasuk juga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus juga mengkomunikasikan apa yang perlu bantuan dari orang tua terkait apa yang diajarkan di sekolah, seperti itu. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Iya. Oke, sudah jelas sekali Pak ya. Saya pikir kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Pak jawabannya terkait dengan hubungan tadi. Ini luar biasa ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, tetap semangat Bapak Ibu ya. Walaupun sekarang sudah pukul 9:07. Pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak Ibu, apa yang menyebabkan ini terkait dengan model pembelajarannya? Ini terkait dengan model pembelajaran. Ini masih banyak guru di sekitar kita ya, atau di sekolah kita lah. Kenapa kira-kira ya? Masih banyak guru yang belum mengoptimalkan penggunaan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi, sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Nah, kira-kira kenapa itu Bapak Ibu? Silakan. Saya ingin mulai dari Bu Reza dulu. Kira-kira masih banyak. Iya. Bisa Kalau guru di sekolah kita Bu ya, sembarang di sekolah kita Iya. atau di sekolah tetangga. Saya hanya ingin tahu lah pengalaman Bu Reza di sekitar itu. Iya, ini kebetulan pengalaman di sekolah saya juga mungkin dan banyak sekolah-sekolah yang lain. Kenapa guru kurang menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi? Kadang-kadang kalau kita berbicara tentang model, itu kan mungkin merasa bahwa kalau kita pakai model pembelajaran, waktu itu jadi tidak waktu itu banyak terpakai kalau kita menggunakan model pembelajaran. Kemudian banyak guru yang masih betah dengan pembelajaran konvensional karena itu mudah, cepat, dan tidak terlalu kan kalau misalnya pakai model kita butuh ini, misalnya kita mau pakai infokus atau kita mau bikin anak-anak berkelompok, itu kan model-model yang biasa dipakai, atau menggunakan IT yang sesuai dengan karakteristik materi. Tapi karena waktu dan kita juga kejar materi,
kadang-kadang juga itu model terlupakan atau sudah tidak mau kita gunakan. Itu sih Bapak, kalau dari saya. Jadi pengalamannya Bu Reza ini ya masih Iya, menyita waktu ya. godaan pelajaran itu menyita waktu. Kemudian tadi guru terlalu terlena atau terlalu nyaman lah dengan pembelajaran Iya, yang konvensional. Saya pikir ini juga masalah di tempat saya, Bu. Memang seperti itu. Guru-guru kadang juga susah kita ajak untuk bergerak. Betul, Pak Li? Iya. Betul sekali. Tapi saya tidak. Saya sekolah kali ini luar biasa sekolah. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Ini sudah skip ya. Ini pertanyaannya sama. Terkait dengan model tadi. Nah, ini kan dua model pembelajaran yang sekarang wajib untuk kurikulum merdeka itu adalah PBL atau Problem Based Learning atau PBJL, Project Based Learning. Ini project ya, PJBL ya, ini balik ini. Harusnya PJBL. Kira-kira kenapa ya, Bapak? Kira-kira menurut Ibu Reza, kenapa guru, apa yang menyebabkan guru itu belum menggunakan PBL atau PJBL ini? Kalau jawabannya sama, tinggal dibilang sama aja, Bu. Kalau sama, tinggal saya copy aja sih. Iya sih Pak, kalau itu sebenarnya seperti pertanyaan sebelumnya, karena mungkin menyita waktu. Iya, berarti sama ya. Kalau model begitu, kalau kita pakai. Tapi sebenarnya itu wajib. Iya, Bu. Betul. Ini pertanyaan tambahan, Bu Reza. Terkait dengan kurangnya pemahaman guru dengan pengetahuan tentang model-model pembelajaran. Kira-kira apa penyebabnya, Bu Reza ya? Kenapa sampai guru-guru itu pengetahuannya itu kurang, Bu, dengan model? Mungkin kalau misalnya kita bicara tentang model, supaya bagaimana caranya mereka bisa tahu banyak model pembelajaran, sebenarnya kan harus ada kayak mengikuti webinar-webinar atau seminar tentang model pembelajaran, tentang teknik mengajar. Tapi karena juga banyak sebenarnya guru-guru yang tidak terlalu paham IT, jadi mereka tidak punya kemauan untuk ikut pembelajaran seperti itu. Biasa kan, apalagi sekarang sudah banyak webinar-webinar tentang model-model pembelajaran, tentang teknik mengajar yang zaman sekarang, tapi guru itu bukannya tidak mau, tapi mereka pengetahuan tentang IT itu masih tidak begitu bagus, tidak terlalu bisa. Itu Pak dari saya. Berarti kata kuncinya adalah kemampuan IT dan kurangnya pelatihan mandiri mungkin, Bu ya. Iya. Karena sekarang banyak ya. Baik itu pelatihan mandiri ataupun pelatihan umum. Ya, silakan Pak Li. Oke. Menarik Pak itu ya. Kalau menurut saya satu sih kuncinya, guru tidak boleh dia tetap di posisi nyaman, dia harus keluar dari zona yang nyaman yang saat ini. Gitu. Ini jawaban bagus nih, masih jawaban kekinian. Kalau dibilang tadi guru tidak mau belajar, ya memang dia harus belajar. Guru tidak paham, dia harus cari tahu, begitu. Jadi sekarang sepertinya bukan lagi saatnya ya guru-guru menggunakan alasan itu, karena media sudah banyak, mudah diakses gitu, tinggal kemauannya saja, mau tidak gitu. Oke, ya bagus sekali Pak Ali, Bu Reza. Praktek sudah banyak yang bisa kita jadikan sebagai referensi, contoh kan gitu, tinggal gurunya saja sih mau atau tidak belajar begitu. Iya, betul Pak. Makanya Pak, sering saya dengar slogan begini, guru yang berhenti mengajar seharusnya tidak mengajar. Iya, harusnya juga Bu ya. Betul. Ya. Jadi guru juga harus belajar juga. Oke, ya. Betul. Bagus Bapak Ibu, jawabannya ini luar biasa, jawabannya ini. Sangat mengupas tuntas saya pikir ya terkait dengan pengetahuan guru ini. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini agak menitik beratkan ke materi nih. Berarti pertanyaannya saya tujukan ke Bu Reza ini selaku guru matematika. Kira-kira menurut Bu Reza ya, ini kan di sekolah saya kan saya temukan kesulitan belajar yang paling umum itu adalah geometri, Bu Reza. Salah satunya adalah materi bangun ruang sisi datar. Kira-kira kalau Bu Reza apakah
masalah ini juga ditemukan dalam pembelajarannya? Ya, sama Bu, ya? Pak. Saya juga di bangun ruang sisi datar ini banyak juga masalah di situ, terutama yang bagian soal cerita, Pak. Ya. Soal cerita itu memang mungkin karena yang tadi dari pertanyaan pertama tadi kurangnya literasi ya mungkin Pak ya. Kalau misalnya anak-anak itu ini dikasih, mereka sudah tahu rumusnya seperti ini, mereka langsung bisa pasang rumus itu cepat. Tapi pada saat diputar sedikit soalnya, atau kita sudah mulai memasukkan soal-soal HOTS, itu sudah kesulitan nih. Jadi mungkin dari apa penyebabnya ya dari itu literasinya, literasi pemahamannya mengenai soal cerita itu yang masih sangat rendah. Berarti memang fokusnya literasinya Bu ya? Iya. Apakah di sekolah Ibu murid itu cenderung menghafal atau gimana Bu? Menghafal rumusnya atau gimana? Iya. Sebenarnya meskipun kita sudah kasih konsepnya, Ya. tapi sebenarnya meskipun kita sudah kasih konsepnya, mereka wajib hafal. Tapi itu lagi Pak, meskipun sudah dihafal, kalau dikasih soal yang beda sedikit, misalnya kalau ditanya luas, bagaimana luas bangun ini, dikasih masuk rumus itu bisa. Pada saat sudah diputar sedikit soalnya, ditanya panjangnya, diketahui luas sama lebarnya, itu mereka sudah susah. Kalau di pembelajaran bangun ruang ya Pak, saya pikirnya bangun datar tadi. Iya sama seperti itu juga ya. Sama sih Bu, karena kan geometri ya. Bangun ruang sisi datar, saya pikir tadi bangun datar ya. Iya. Berarti termasuk juga Bu ya, ketika mereka mengubah soal cerita ke bentuk matematis itu kesulitan juga Bu? Iya. Oke. Kesulitan dalam mengubah bentuk soal cerita ke dalam bahasa matematika. Nah, ini saya pikir sudah lengkap ya. Nah ini kita beralih ke soal HOTS ini Bu Reza Pak Ali. Kira-kira menurut Bu Reza atau Pak Ali ya, apa yang menyebabkan siswa itu kesulitan ketika mengerjakan soal HOTS ini? Kira ada tanggapan? Pak Ali ada jawaban? Atau Bu Reza dulu ya? Iya, kalau misalnya kesulitan dalam mengerjakan soal HOTS, mungkin karena kurang latihan soal ini sebenarnya dari guru juga perbanyak soal-soal HOTS supaya anak-anak itu terbiasa. Jadi mungkin kita juga di situ guru hanya supaya anak-anak cepat paham, tidak memberikan soal-soal yang HOTS, tapi memberikan soal-soal yang standar-standar saja. Iya, sama juga sih Bu. Ruang ini kita perlu banyak belajar lagi terkait dengan HOTS ya. Iya. Berarti memang kurang latihan. Apalagi di asesmen itu soalnya begitu HOTS semua. Iya. Ya Bu ya, NBK ya. Silakan Pak Ali. NBK. Ya, kalau saya sih Pak, salah satu penyebabnya itu kembali tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pemahaman dasarnya terhadap konsep itu, sehingga ketika levelnya dinaikkan maka dia akan kesulitan. Kenapa? Karena dasarnya dia tidak kuat gitu, pemahaman dasar terhadap konsep itu. Kalau dasarnya bagus, maka saya yakin dia pasti bisa gitu. Iya. Oke. Jawabannya bagus ya Bu Reza. Bu Reza tadi kurang latihan, kemudian Pak Ali menambahkan bahwa dasarnya ini dua-dua ini saling bersinergi ya, sehingga menyebabkan siswa itu kesulitan ketika mengerjakan soal HOTS. Nah, kira-kira ini ya, ini saya tanya ini kita agak merujuk ke gurunya. Kira-kira kenapa Bapak Ibu ya? Apa yang menyebabkan sehingga pembelajaran di kelas itu belum HOTS? Karena ini saya temukan juga di kelas saya sih. Kira-kira Bu Reza gimana Bu jawabannya? Kenapa kita guru belum menerapkan HOTS? Iya, tidak menggunakan itu karena kita sebenarnya memberikan soal sesuai dengan kemampuan siswa. Kalau misalnya kita kan bisa lihat, oh siswa ini segini kemampuannya. Kalau dikasih soal seperti ini mereka bisa jawab. Kalau dikasih soal yang sulit mereka tidak bisa jawab. Jadi supaya mereka lebih semangat, kita biasanya cenderung kasih saja soal-soal yang mudah. Kalau kita kasih soal HOTS, selain kita juga memeriksa jawabannya mereka tidak ada yang benar, jadi kita juga kadang malas juga Pak anunya. Jadi kasih saja soal-soal yang mudah, yang Jadi, pilihan ganda semua gitu. Iya, pilihan ganda.
Atau Biasanya kasih buku soal-soal yang jawabannya tertutup, tidak ada apa namanya, tidak essay ya. tidak hot. Iya. Jadi dari kita juga guru sih sebenarnya. Oh, ya Bu. Sama sih Bu. Ini juga masalah. Kalau menurut Pak Ali gimana Pak? Saya pikir apa yang disampaikan Bu Reza tadi itu sama ya pemahaman saya. Kenapa sampai itu bisa apa tuh bisa terjadi seperti itu. Oh iya. Jadi Eh, saya coba mau merujuk ke pengetahuan guru tentang HOTS. Kira-kira di lingkungan Bapak Ibu, apakah ada ya hubungan antara guru yang belum memahami bagaimana membuat soal HOTS sehingga penerapannya belum ada di kelas? Mungkin ada jawaban Bu Reza, Pak Ali. Kalau Bu Reza, Pak Ali saya pikir sudah sangat paham ya dengan soal HOTS ya. Karena kan kita sudah sering ikut-ikut pelatihan. Nah, kalau di Ya, lingkungan kita mungkin pelatihan. ya, di saya rasa itu Pak salah satu penyebabnya Pak ya. Guru mungkin belum memahami bagaimana pengembangan soal-soal yang berbasis seperti itu. ini saya pikir kita bisa tarik kesimpulan baru ya mungkin. Karena mungkin guru kurang ikut pelatihannya mungkin Bu Reza ya. Iya. Jadi mereka belum paham bagaimana itu soal HOTS. Padahal di K13 kemarin itu terus yang dicanangkan pemerintah, ini saja sudah mau diganti kurikulum merdeka. Oke, ini saya pikir masalah umum ya. Ini Pak bagus selesai. Oke. Nah, dua pertanyaan terakhir ini sebenarnya ini pertanyaannya kemarin sudah saya tujukan ke PTP ya, ke BGP atau kita bisa sebut anak dari LPMP ya, dari BPMT. Ini kemudian ada Bu Sukma yang saya wawancarai. Tapi saya ingin tanyakan juga sama Pak Ali sama Bu Reza. Mungkin jawabannya bisa lebih spesifik ya, karena kita kan yang merasakan situasi Iya. pelajaran yang ada di sekolah. Kalau orang BGP itu, orang PTP itu mungkin hanya melihat hasil survei atau mungkin apa. Kalau kita kan memang merasakan kan, kita turun langsung. Pertanyaannya, kira-kira menurut Pak Ali, Bu Reza, apa yang menyebabkan guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran? Ini Ya. bisa kita ambil contoh di lingkungan sekolah kita atau sekolah tetangga mungkin, atau mungkin di kelas kita sendiri ya. Silakan Bu. Sebenarnya begini Pak, ini kenapa belum Ya. Pak Alimin ya? Ya. Pak Alimin mungkin dulu ya, atau Bu Reza. Bu Reza aja Pak dulu ya. Alimin. Bu Reza tadi Oh, udah iya. terlanjur. Oh iya. Silakan Bu. Iya, kalau misalnya sebenarnya pada saat pandemi ini semua guru ini kaget bagaimana ya ini pembelajaran berubah total. Yang tadinya kita nyaman pembelajaran konvensional yang biasa-biasa saja, pada saat pandemi ini kita dipaksa harus mengetahui pembelajaran IT. Sementara sebenarnya masih banyak guru yang belum memahami IT ini. Jadi sebenarnya ini pandemi ada sebenarnya sisi positifnya. Jadi karena ada pandemi ini kita bisa Zoom, kita bisa kenal classroom. Sebenarnya saya pun begitu Pak. Kalau bukan karena pandemi juga kita belum bisa pembelajaran yang berbasis stick. Jadi itu kalau ditanya menyebabkan guru belum mengoptimalkan. Jadi itu guru sendiri saja tidak terlalu paham tentang pembelajaran TIK, bagaimana mereka mau menerapkan itu lagi, pembelajaran kepada siswa. Ya Bu, pertanyaannya sedikit saya kembangkan ya ke Bu Reza dulu. Bu Reza, bagaimana sih sarana prasarana Bu Reza di sekolah terkait dengan TIK ini? Kalau di sekolah saya, alhamdulillah itu Pak, dari pemerintah sudah dapat bantuan pembelajaran TIK, kita dapat bantuan Chromebook, kita dapat bantuan tab dari sekolah, dari pemerintah, dan itu lagi sebenarnya yang kita sudah kasih bantuan, tapi itu sebenarnya guru-guru masih malas menggunakan itu, sudah ada di sekolah, sudah dikasih pelatihannya, sedangkan kalau kita mau misalnya membuat soal, mereka cuma limpahkan kepada kita yang sudah ikut pelatihan. Padahal mereka juga dari kita sudah dikasih bagaimana caranya. Itu sih karena itu masih banyak guru yang tidak mau belajar bagaimana cara penggunaan itu.
penggunaan media, penggunaan IT. Itu Pak, Iya. kalau dari saya. Oh, berarti sarananya Iya, udah lengkap kurang Bu ya. minat. Sudah, alhamdulillah jaringan bagus, tapi itu lagi Alhamdulillah. kendalanya. Kalau misalnya kita lagi meskipun jaringan bagus, sarana ada, itu kan sebenarnya kalau pakai IT kita butuh pulsa data. Itu kadang-kadang juga, ya, kadang-kadang juga harus berkorban sedikit di situ. Itu juga mungkin guru-guru tidak terlalu mau, tidak terlalu minat karena buang biaya misalnya. Kita menggunakan dana sekolah juga, kita juga masih minim. Iya. Oke. Ya, makasih banyak Bu jawabannya. Pak Ali, silakan Pak, mungkin ada tambahan. Ya, hanya menambahkan saja ya. Sebenarnya Ibu Reza tadi sudah apa dulu ada jawaban dari Ibu Reza hampir mirip, tapi menurut saya kalau Ibu Reza tadi kan memanfaatkan TIK-nya itu, seperti kan ada sarananya. Iya. Tapi kalau Ya. kalau yang terjadi di beberapa sekolah yang termasuk di sekolah saya, ingin sebenarnya ingin menerapkan pembelajaran TIK itu secara optimal, tetapi sarananya yang tidak mendukung. Seperti itu. Iya, sarananya yang kurang mendukung. Kita ingin pembelajarannya berbasis misalnya TIK tadi, tapi alat-alatnya tidak ada. Guru-gurunya sih kalau seperti di sekolah saya, guru-gurunya sih mau sih sebenarnya, tapi itu sarananya yang kurang mendukung, gitu. Ya. Beda-beda masalahnya ya Pak. Ya, Masalah-masalah Sekolah. masalahnya banyak. Ada yang jaringan nggak bagus. Iya. Ada saja masalahnya. Iya. Kalau Pak Ali, karena saya memang pernah sampai di sana, masalahnya banyak. Jaringan lah, curian lah. Luar biasa. Tetap semangat saya lihat guru-gurunya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Saya pikir tadi kita sudah menemukan 3 kata kuncinya. Pertanyaan terakhir ini Bapak Ibu. Ini lebih ke gurunya ya. Kira-kira apa yang menyebabkan guru-guru itu masih jarang menggunakan media yang berbasis IT? Ini boleh saya lebih mengarah ke pengetahuannya mungkin Bapak Ibu. Atau mungkin tadi sudah dijawab ya? Sudah ya? Oh ya udah. Sudah kayaknya Pak dengan jawaban sebelumnya tadi di atas. Sama ya? Iya. Oke. Jadi Selesai saya pikir sudah ini. Habis. Oh ya. Karena Semangat semua Pak sudah Rizal terjawab. PPG-nya. Ya, terima kasih Bu Reza. Saya pikir karena semua sudah terjawab ya alhamdulillah. 16 item pertanyaan semua sudah kita peroleh jawabannya. Semua masalah tadi sudah kita ketahui kendalanya. Terima kasih kepada Pak Alimin, Ibu Reza sudah berpartisipasi. Mohon maaf juga sudah menyita waktunya. Mungkin malam ini sedang beristirahat, namun saya ganggu kurang lebih hampir 1,5 jam. Ya, sekali lagi saya terima kasih Bu Reza untuk menutup Oke, sama-sama. sama Pak Reza. Sukses Pak. Assalamualaikum. Iya, iya. Sukses. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.